Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Dan sekarang kita akan membahas tentang babun isti'danu thayyib fin nikah bin nutqi wal bikri bis sukut. Bab minta izin untuk menikahkan as-sayyib janda bin nutqi dengan cara nunggu dia ngomong, wal bikri bis sukut, dan gadis dengan diam. Kita baca hadis berikut. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar. Janda tidak boleh dinikahkan hatta tusta'mar, sampai ditunggu perintahnya. Ditunggu perintahnya artinya ketika dia ditawari lalu dia belum menyampaikan setuju atau tidak, maka tidak boleh dinikahkan sampai dia menyatakan setuju. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dan, dan gadis tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mengetahui izin dari gadis itu? Qala antaskuta, ketika dia diam. Hadis riwayat Bukhari. Tayyib. Siapa yang lebih pemalu, gadis atau janda? Gadis atau janda? Yang lebih pemalu. Jomblo atau yang sudah nikah? Jomblo lebih pemalu. Baik. Sehingga siapa yang lebih pemalu antara gadis atau janda? Jawabannya gadis lebih pemalu daripada janda. Baik. Wali menikahkan putrinya atau orang yang dia walikan menikahkan wanita, atau saya sebut aja putrinya biar enggak susah ya. Wali mau menikahkan putrinya. Islam mensyaratkan harus minta izin dari putrinya. Disinilah kita bisa melihat bahwa dalam persetujuan nikah untuk laki-laki dirinya sendiri, sehingga lelaki dia ketika nikah tidak harus ada wali. Ada lelaki hilang tiba-tiba pulang bawa istri, bisa, karena persetujuannya hanya satu orang, yaitu dia sendiri. Sedangkan untuk wanita, maka persetujuan nikah bergantung pada dua orang, dirinya dan walinya. Tidak setuju, pernikahan tidak bisa dilangsungkan, kecuali kalau ada alasan syar'i yang mengharuskan persetujuan salah satunya tidak dianggap. Misalnya walinya enggak mau nikahkan, kenapa? Karena laki-lakinya tidak satu mazhab dengan bapaknya, misalnya ya. Sehingga misalnya bapaknya LDII, anaknya perempuan ini bukan LDII, lelaki melamar tapi bukan LDII.
Oh, enggak boleh, kamu bukan LDII. Nah, ini alasan yang tidak diterima secara syar'i. Maka nanti dia bisa mengajukan gugatan ke PA atau ke KUA dengan menggunakan pasal wali adl. Wali adl itu wali yang tidak mau menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan. Baik. Karena wanita tidak bisa menikah sendirian, dia harus ada persetujuan dari wali. Nah, selanjutnya, persetujuan wanita yang ditawari nikah, persetujuan wanita yang ditawari nikah oleh Nabi SAW dibedakan menjadi dua. Jika dia adalah seorang gadis, nah karena gadis ini pemalu, maka kalau ditunggu kapan dia mau, susah. Sehingga persetujuan yang gadis adalah diam. Begitu dia ditawari, kamu mau enggak sama ini? Kok dia diam, senyum-senyum, nah, berarti itu tanda apa? Mau. Ketika dia sudah diam, senyum-senyum, maka sudah bisa dilanjutkan untuk ke jenjang akad nikah. Tapi kalau diam sambil merengut, bantingi kaca, banting kaca, dia banting lemari misalnya, dia banting kulkas. Nah, kalau diamnya seperti itu berarti indikator dia tidak setuju. Sedangkan janda izinnya ditunggu dia ngomong, ditunggu dia bicara. Kalau dia belum menyatakan saya setuju, maka belum boleh dinikahkan. Sehingga janda kalau cuma senyum-senyum saja berarti belum setuju sampai dia bicara. Baik, itulah bimbingan yang diberikan Nabi SAW. Jadi sampai sedetail ini Islam mengatur bagaimana kehidupan itu berlangsung dalam anggota keluarga. Sehingga sampai teknis bagaimana cara mengetahui ini setuju atau tidak, itu dengan cara melihat indikatornya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, qultu ya Rasulullah, tusta'marun nisa fi abda'ihin? Aku pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita juga dimintai izinnya ketika mereka mau dinikahkan? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qultu, lalu aku bertanya, fa innal bikra tusta'maru fatastahi fataskut. Yang namanya gadis, kalau dia dimintai izinnya, ditawari dan dia malu, maka dia diam saja. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukatuha idnuha. Diamnya itulah izinnya dia. Ketika dia diam berarti dia tanda setuju. Sehingga dia setuju, indikatornya apa? Diam. Hadis riwayat Bukhari. Walhamdulillah, cukup jelas. Barangkali sebagai bahan materi dan ilmu bagi para bapak-bapak, para calon wali-wali nikah. Anaknya laki perempuan? Belum punya anak? Belum nikah atau belum? Sudah nikah, belum punya anak. Semoga segera punya anak, insyaallah. Sekarang kita akan masuk ke bab baru. Babun tazwijul abi al-bikra as-saghirah. Bab seorang bapak menikahkan putrinya yang masih kecil. Di usia berapa wanita minimal boleh menikah? Di usia berapa usia minimal wanita boleh nikah? Kalau di negara kita aturannya usia berapa? 19 atau 18? 18 tahun. Sehingga secara undang-undang wanita baru boleh melakukan akad pernikahan jika dia sudah genap usia 18 tahun. Kalau di bawah itu? Kalau di bawah itu sidang, sehingga boleh pengajuan izin nikah jika usianya di bawah 18 tahun. Di Kudus, kalau enggak Kudus ya Demak. Saya dapat berita. Banyak sekali orang tua yang datang ke pengadilan agama minta izin agar putrinya dinikahkan sebelum usia 18. Di usia SMA kelas 2, kelas 1
agar dinikahkan. Kenapa? Hamil. Nah. Jadi karena sudah hamil di usia kelas 1 SMA, kelas 1 SMA usia berapa? 16 tahun. 16-17 tahun. Mereka menuntut kepada pengadilan agar undang-undang ini diubah. Jadi seharusnya ke MK, tapi ini ke pengadilan agama. Ya, cuman minta pengajuan agar diberi izin kondisi khusus bisa menikah di usia 17 tahun, 16 tahun. Karena sudah hamil di luar nikah. Dan itu kejadiannya, kalau nggak Demak ya Kudus waktu saya baca berita itu. Itu banyak sekali, sampai ratusan. Padahal itu kota yang dekat dengan kota, julukannya kota apa itu? Kota Wali atau kota Kretek? Kota Wali. Jadi yang berjulukan seperti itu ada banyak pondok pesantren di sana, tapi ternyata pelanggaran masalah ini cukup besar. Ya, mungkin bayangan kita kota-kota yang lain kayak apa ya? Barangkali juga cukup besar. Makanya bagi yang punya anak perempuan, tolong jaga baik-baik. Jaga kehormatan mereka, jaga mereka sampai akhirnya mereka menikah. Dan jaminan pahala yang besar bagi orang tua yang diberi anak perempuan dan dia bisa menjaga anak perempuannya dengan maksimal. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, tazawwajanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah menikahiku, wa ana bintu sitti sinin, dan ketika itu aku berusia 6 tahun. Faqadimnal Madinah, lalu kami berangkat ke Madinah. Setelah tiba di Madinah, fanazalnya fi Bani Al-Harith bin Hazraj. Kami singgah di Bani Harith bin Hazraj. Fawuqi'tu, dan aku sakit. Fatamarraqa sya'ri, sampai rambutku rontok. Fawafa Jumaimah fa'atatni ummi. Lalu datanglah ibuku, yaitu Ummur Ruman. Wa inni la fi urjuhatin wa ma'i sawahibuli. Dan ketika itu aku berada dalam urjuhah. Lihat di sini. Urjuhah ay hablun yushaddu fi kulli tarafai khashabatan fayajlisu wahidun ala tarfin wa akhar alal akhar. Urjufah maknanya adalah timbangan ya. Jadi di sini disebutkan tali yang diikat ujung-ujungnya di kayu, kemudian dia duduk di salah satu ujungnya. Ya. Dua kayu, ada tali tengahnya, terus dia duduk, apa ini namanya? Bandulan, ayunan, urjufah. Urjuhah. Selanjutnya, Jumaimah adalah min syi'ri ra'si ma saqata minal mankibain. Kata Fatimah, fawafa Jumaimah ay kathura Jumaimah. Kathura Jumaimah maksudnya adalah banyak sekali rontokan-rontokan rambut. Fakathura fawafa Jumaimah, banyak sekali rontokan-rontokan rambut sampai ibuku mendatangiku, yaitu Ummur Ruman. Wa inni lafi urjuha, dan aku berada di ayunan. Wa ma'i sawahibuli, dan aku ditemani oleh beberapa temanku. Fasarakhat bi fa'ataituha la adri ma turidu bi. Suatu ketika ibuku memanggilku dan aku pun mendatanginya. Aku tidak tahu apa yang beliau inginkan. Fa akhadat biyadi, ternyata beliau menggandeng ta auqafani ala babid dar. Kemudian menyuruhku untuk berdiri di depan pintu. Wa inni la unhi tasakana ba'du nafasi. Di sini coba kita lihat di keterangan. Ai atanaffasu aliyan minal i'ya. Aku menghela nafas tinggi karena kelelahan. Kalau orang kaget, kecapean, nafasnya gimana? Ngos-ngosan. Hatta sakana ba'du nafasi, sampai nafasku tenang. Thumma akhadat syai'an min ma'in.
Kemudian beliau mengambil air, famasahat bihi wajhi wa ra'si. Lalu wajahku diusap dan kepalaku diusap. Thumma adkhalat niddar. Baru setelah itu ibuku mengajakku untuk masuk ke dalam rumah. Fa idza niswatun minal ansar fil bait. Ternyata di dalam rumah itu ada banyak wanita-wanita Ansar. Faqulna, lalu para wanita Ansar itu mengatakan, alal khair wal barakah. Semoga mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Wa ala khairi ta'irin, semoga mendapatkan nasib yang baik. Fa aslamatni ilaihin. Lalu mereka menyerahkanku kepada para wanita Ansar tadi. Fa aslahna min sya'ni, kemudian mereka dandani. Aisyah didandani oleh para wanita Ansar. Falam yaru'ni illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha. Nah, di sini disebutkan ternyata aku kaget di waktu duha itu aku ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamatni ilaihi, dan beliau ibuku menyerahkanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana yauma idzin bintu tis'i sinin, dan ketika itu aku berusia 9 tahun. Pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah itu dilakukan di Mekah. Di usia Aisyah berapa? 6 tahun. Tapi setelah itu Aisyah bersama Abu Bakar. Belum kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah beliau hijrah dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia 9 tahun. Dan tadi sebelum dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah didandani dulu. Baru setelah itu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selama 3 tahun ini Aisyah radhiyallahu anha dirawat oleh keluarganya dan nafkahnya ditanggung oleh Abu Bakar. Sehingga ini dalil kalau wanita menikah dengan lelaki tapi belum diizinkan kumpul, maka si lelaki ini belum wajib memberi nafkah kepada wanita itu, karena belum diizinkan untuk kumpul. Sebab kewajiban nafkah itu jika si lelaki ini sudah diizinkan untuk kumpul. Nah, Aisyah ketika itu belum kumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nafkahnya Aisyah ditanggung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini jadi solusi. Kalau ada mahasiswa sudah jatuh cinta dengan mahasiswi, sementara belum waktunya untuk nikah karena mereka masih lama, yang ini baru semester 3, yang ini baru semester 1 misalnya, selisih 1 tahun beda angkatan. Nanti belum lagi koas, habis koas terus internship, habis itu apalagi praktek dulu, lama untuk jadi dokter spesialis, nunggu 8 tahun. Gimana ini Pak? Orang tuanya sudah setuju, putra putrinya sudah pengen untuk nikah, sebaiknya apa? Dinikahkan. Nah, sudah. Setelah dinikahkan dibuat perjanjian. Kamu masing-masing tinggal di rumah atau tidak boleh kumpul dulu, tapi sudah suami istri. Maka yang ini mahasiswa suami tidak wajib menafkahi istrinya, sehingga masing-masing dinafkahi oleh orang tuanya. Yang mahasiswa dinafkahi oleh orang tuanya, yang mahasiswi juga dinafkahi oleh orang tuanya. Tapi mereka mau chattingan, mau WA, ada pacaran online, mau telepon silahkan, tapi belum boleh kumpul. Ini mungkin bisa jadi solusi ya. Kalau sebagian orang tua tidak setuju anaknya nikah sebelum lulus kuliah, maka bisa dinikahkan tapi tidak kumpul jika yang jadi masalah adalah suaminya belum bisa ngasih nafkah. Selanjutnya, muncul tuduhan yang
pahit untuk Rasulullah SAW. Beliau dianggap pedofil. Tulisannya gimana? Filia. Di mana beliau menikahi anak kecil. Usia berapa? 9 tahun. Kumpul dengan Aisyah di usia 9 tahun. Baik. Tapi seperti ini sudah diluruskan dan dibantah bahkan termasuk beberapa orang Nasrani sendiri. Tuduhan ini tidak benar. Budaya ketika itu banyak orang di masa silam menikahkan putrinya di usia 9-10 tahun. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ketemu dengan seorang wanita di usia 21 tahun sudah jadi nenek. Usia 21 jadi nenek. 9 tahun nikah, punya anak usia 10 tahun. Anaknya di usia 10 tahun nikah, punya anak di usia 11 tahun. Maka yang 9 tahun ini dia di usia 21 sudah jadi nenek, punya cucu di usia 21. Artinya ini sudah jadi budaya. Bahkan sampai di zaman Imam Syafi'i budaya itu masih ada. Dan dulu para raja-raja Romawi, mereka menikah di usia 9 tahun, wanitanya di usia 9 tahun, di usia 10 tahun. Maryam radhiyallahu anha dalam sebagian riwayat disebutkan beliau hamil di usia 9 atau 10 tahun. Makanya pada saat orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil, dan alasannya adalah karena Nabi Muhammad SAW menikahi anak kecil. Berapa usia Aisyah ketika dinikahi, ketika kumpul dengan Rasulullah SAW? Sama seperti usia Maryam ketika Maryam hamil. Artinya di usia seperti itu bukan hal yang tabu bagi masyarakat wanita menikah di usia 9 atau 10 tahun. Nah, budaya ini kan bergeser, sehingga lama-lama terjadi pergeseran. Orang dulu punya anak 11 biasa, nggih Pak. Sehingga anggere lampu mati dadi. Itu dulu. Orang punya anak 11, punya anak 12 di zaman pangan susah. Sekarang punya anak 5 aja udah tetangganya geger. Meteng meneh. Masyaallah. Memang kenapa kok? Apa salahnya kalau dia hamil lagi? Anak kok kulaan. Dianggap tabu, dianggap hal yang aneh ketika ada orang punya banyak anak. Anak 6 sekarang Pak, banyak sekali. Anak 5 masih banyak. Sehingga orang sekarang rata-rata kan punya anak 2, 3, 4 ya. Anak 5, 6, 7 bahkan sampai di angka 10 itu hal yang tabu. Itu sekarang Pak. Wallahu alam. Seperti itulah terjadi pergeseran pemahaman masyarakat. Maka yang usia 50 ke atas statusnya generasi apa Pak? Kalau Bapak generasi apa? Gen Z atau Gen X? Baby boomers. Nah, sebutannya baby boomers. Karena waktu itu anaknya banyak. Untuk menggantikan manusia yang banyak mati di era-era perang, maka generasi baby boomers mereka mendatangkan banyak sekali keturunan. Bayangan orang ketika itu, Masya Allah, ini korban yang meninggal karena perang melawan Jepang itu berapa? Banyak ya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang jelas banyak sekali. Sehingga kehadiran baby boomers menggantikan generasi-generasi yang hilang. Indonesia rakyatnya tidak musnah, walaupun mereka dijajah dalam waktu ratusan tahun. Demikian pula yang terjadi pada masyarakat yang lain. Ternyata masyarakatnya tidak punah walaupun dijajah selama kurun waktu yang lama. Bayangan orang suku aborigin itu hilang, ternyata masih banyak. Mereka tidak punah. Setelah orang-orang Eropa menjajah daerah Australia,
Seperti itulah kehadiran masyarakat yang mereka banyak anak ternyata melestarikan manusia agar mereka tidak punah. Itu dulu, kalau sekarang hal yang tabu ya. Karena manusia sudah banyak sehingga kelahiran ditekan. Baik, intinya bahwa tuduhan tentang pedofilia karena Nabi SAW menikah usia anak di bawah umur, kalau tuduhan itu berlaku berarti banyak sekali orang yang kena tuduhan itu di masa silam. Orang-orang besar baik yang muslim maupun yang kafir di masa silam, mereka menikah dengan perempuan di usia 9 atau 10 tahun. Artinya tuduhan seperti ini dulu tidak ada. Nah, baru ada dari tuduhan orang zaman sekarang. Dan ini menjadi ujian ya bagi masyarakat. Karena masing-masing diuji untuk mau menerima kebenaran dengan adanya ganjalan. Aku sebenarnya senang dengan beliau, tapi gara-gara yang satu ini saya jadinya malas sama beliau. Kalau untuk Nabi enggak boleh ada yang seperti itu. Karena semua yang ada pada diri beliau sempurna, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan Allah takdirkan Aisyah tidak punya anak sampai Aisyah wafat. Pernah suatu ketika terjadi debat antara Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani ini pernah diundang oleh salah satu raja Nasrani untuk debat. Lalu Abu Bakar Al-Baqillani ditanya sama raja Nasrani, bagaimana dengan tuduhan Aisyah itu zina? Lalu beliau membandingkan Aisyah dengan Maryam. Bagi kita keduanya wanita suci. Aisyah wanita suci, Maryam juga wanita suci. Abu Bakar menjawab, Aisyah dituduh oleh orang munafik berzina dan Allah telah membersihkan namanya. Aisyah dituduh oleh orang munafik berzina dan Allah telah membersihkan namanya. Maryam dituduh oleh orang Yahudi berzina dan Allah juga telah membersihkan namanya. Nama baik keduanya dibersihkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maryam dibersihkan namanya dalam Al-Quran. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha. Maryam bintu Imran yang suci kehormatannya. Dari ayat yang lain, wa qaulihim ala Maryam buhtana. Orang Yahudi memberikan tuduhan dusta atas nama kepada Maryam, menuduh Maryam berzina. Aisyah diputihkan namanya dengan diturunkan surat An-Nur. Allah memutihkan nama Aisyah dengan Allah turunkan surat An-Nur. Dan Aisyah punya suami. Aisyah punya suami, tidak punya anak. Sedangkan Maryam tidak punya suami, punya anak. Jadi kalau kalian nuduh Aisyah berzina, Aisyah punya suami, tidak punya anak. Maryam dituduh Yahudi berzina, beliau tidak punya suami tapi punya anak. Siapa yang lebih dekat? Ya, maka jangan asal nuduh ya. Kalau kemudian seperti itu berlaku, berarti tuduhan Yahudi kepada Maryam benar. Dan Maha Suci Allah dari semua tuduhan itu, baik Maryam maupun Aisyah, dua-duanya wanita suci. Baik. Dan sampai sekarang tuduhan itu belum dicabut ya. Sehingga orang-orang jahat yang menuduh Aisyah seperti orang-orang Syiah yang mereka menuduh Aisyah berzina, orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam berzina, sampai sekarang tuduhan itu belum dicabut. Dan nanti mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa wanita dinikahkan ketika dia masih kecil atas keridhaan dari walinya. Dan mungkin anaknya belum bisa diajak diskusi, maka tidak harus ada ridho putrinya. Nunggu sampai dia besar.
Dan dulu hal seperti ini hal yang biasa, dan Rasulullah SAW menikahi beberapa istrinya dalam posisi semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan, wa fadlu Aisyah kafadli tsarid ala sairin nisa kafadli tsarid ala sairit ta'am. Perbandingan Aisyah dibandingkan wanita yang lain itu seperti tsarid. Tsarid, apa itu tsarid? Roti yang diremuk dikasih kuah daging dan kuah makanan, dan itu makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah dimisalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti makanan kesukaan beliau dibandingkan makanan yang lain. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu anha. Dan orang-orang yang menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan miring tadi, apa urusan mereka dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita lanjutkan. Babus sadaq wa jawazu kaunihi ta'lima Qur'anin wa khatam hadidin wa ghaira dzalika. Bab tentang mahar dan bolehnya mahar dalam bentuk mengajarkan Al-Qur'an, cincin besi atau yang lainnya. Min qalilin wa katsirin, baik nilainya kecil maupun banyak. Wastihbabu, dan dianjurkan. Wastihbabu kaunihi khamsami'ati dirhamin, dan dianjurkan nilainya 500 dirham. Liman la yajhaf bihi, selama dia tidak keberatan untuk memberikan mahar itu. 500 dirham. Mahar 500 dirham ini maharnya Nabi SAW ketika beliau menikah dengan istri beliau. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu maharnya 500 dirham. Nanti kita baca ya. Hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, anna imra'atan ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu wanita itu mengatakan, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahabalaka nafsi." Ya Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku kepada Anda. Seorang wanita datang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan wanita ini, dinadhar dari ujung sampai ujung. Fasa'adan nadhar ilaiha wa sawwabahu. Beliau lihat dari atas, kemudian beliau lihat terus sampai bawah. Sehingga nadhar itu dalamnya berdiri. Dalam posisi wanitanya berdiri. Dulu waktu nadhar duduk atau berdiri? Duduk. Mau diulang enggak? Rasulullah SAW melihat posisi wanita itu dari atas sampai bawah. Dilihat dengan detail. Wasawwabau, dilihat dengan detail. Tsumma ta'ta'a ra'sahu. Setelah itu Nabi SAW nunduk. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an. Ketika Rasulullah SAW, ketika wanita ini melihat Rasulullah SAW nampaknya tidak berminat sedikit pun dengan beliau, jalasat, wanita ini duduk. Faqama rajulun min ashabihi. Lalu ada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau. Faqala, ya Rasulullah, illam yakun laka biha hajah. Ya Rasulullah, kalau Anda tidak berminat dengan wanita ini, fazawwijniha, nikahkan aku dengannya. Tapi Masya Allah, ini lelaki nekat.
Tidak punya apa-apa, Pak. Faqala hal indaka min syai'. Nabi SAW tanya, kamu punya apa? Faqala la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah, tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Idhab ila ahlika. Coba kamu pulang, temui istrimu. Ini pernikahan yang keberapa tidak tahu ya. Ini sudah punya keluarga. Idhab ila ahlik. Sekarang kamu pulang. Fandur hal tajidu syai'an. Terus kamu lihat di rumah ada apa yang bisa dipakai untuk mahar. Fadhahaba. Dia pun pulang. Tsumma raja'ah. Kemudian dia balik. Faqala la wallahi ya Rasulullah. Gak punya apa-apa ya Rasulullah. Ma wajadtu syai'an. Aku tidak menjumpai apapun. Coba bayangin Pak, rumah kosong dari apapun Pak. Kalau rumah kita kan piring ada di mana-mana ya. Gelas ada di mana-mana, sendok ada di mana-mana. Sahabat itu masuk rumah kosong, tidak ada apa-apa. Qala undur walau khataman min hadid. Cari meskipun cincin besi. Fadhaba tsumma raja'a. Dia pun pulang. Lalu dia balik dan mengatakan, la wallahi ya Rasulullah wala khataman min hadidin. Ya Rasulullah, tidak ada apa-apa, walaupun semua sebatas cincin besi. Walakin hadza izari. Qala Sahal ma lahu rida. Ini ya Rasulullah, aku masih punya satu sarung. Kata Sahal perawi hadis, dia tidak punya rida. Ya, dia tidak punya rida. Rida itu apa? Atasan. Jadi pundaknya itu terbuka orang ini. Kemana-mana cuma sarungan diikat. Kemana-mana sarungan diikat, pundaknya itu terbuka. Dia nggak punya kain penutup atas. Cuman punya kain penutup bawahan. Dan dulu para sahabat banyak yang kayak gitu. Cuman punya satu helai kain. Kalau tidur Pak, mereka nggak pakai celana Pak ya. Ujung bawahnya itu diikat. Sehingga cuman nutupi dari dada ke bawah sampai betis, ujungnya diikat. Kenapa itu Pak? Miskin. Hanya punya satu helai kain. Maka Madinah kalau musim dingin ya mereka hanya bisa ya bertahan dengan apapun yang mereka bisa bertahan. Karena miskin. Jadi miskinnya sahabat ketika itu hanya tinggal punya satu helai kain. Falaha nisfuha. Kata orang ini, nanti sarung ini tak bagi dua. Separuh untuk dia, separuh untuk aku. Faqala tasna'u bi izarik in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un. In labisathu lam yakun 'alaika syai'un. Gimana pakai sarungmu? Kalau kemudian kau pakai sarungmu, tetap kau pakai, nanti istrimu enggak kau kasih mahar. Tapi kalau kau serahkan sarungmu, nanti kamu telanjang. Nganggo apa awakmu iki? Fajalasar rajul hatta tala majlisuhu. Orang ini pun duduk lama sekali dia duduk. Bodoh-bodoh bingung. Sing lanang bingung, sing wedok bingung. Alhamdulillah. Ya hadikumullah yuslih balakum. Tsumma qama. Kemudian wanita lelaki itu berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawalliya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kayaknya lelaki itu mundur, mutawalliyan, berbalik. Fa amara bihi fadu'iya. Lalu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa, ketika lelaki itu datang. Qala, beliau bertanya, "Madza ma'aka minal Qur'an?" Kau masih punya Quran enggak? Jadi enggak punya apa-apa, Pak. Mahar aja mau ngasih apa enggak punya. Kau punya Quran atau tidak? Qala, ma'i suratu kadza wa kadza. Aku punya hafalan surat ini, surat ini. Ini miskinnya sahabat. Sampai seperti itu ya. Mau nikah enggak punya mahar. Yang punya hanya hafalan Al-Qur'an.
Addaha, dia sebutkan beberapa surat yang dia hafal. Qala ataqra'uhunna an dhahri qalbik. Kau menghafalnya? Kau bisa baca tanpa membaca? Kau bisa membaca surat tanpa harus melihat teks? Qala na'am, iya. Qala idhab faqad mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Baik, aku nikahkan kamu dengan wanita ini dengan mahar Al-Quran yang kau miliki. Bukan bentuknya menyerahkan mushaf, tapi mengajarkan Al-Quran. Sehingga maharnya bukan membaca Quran di depan Rasulullah SAW dan di depan wanita ini, tapi maharnya dia punya tanggung jawab mengajarkan Quran kepada istrinya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Seperti inilah potret gambaran para sahabat. Baik, sekarang kita lihat ini. Nikah dan hibah. Apa bedanya? Karena wanita ini menghibahkan dirinya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya nikah dan hibah? Penjelasannya setelah adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imati Muhammadan wa sallallahu alaihi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Perbedaan antara nikah dengan hibah. Kalau nikah wajib mahar. Wajib ada mahar. Sedangkan hibah, wanita menghibahkan dirinya. Hibah diri, tidak perlu mahar. Dan ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa, Pak? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam Al-Qur'an. Khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau boleh menerima wanita yang menghibahkan dirinya untuk beliau. Di surat Al-Ahzab ayat 50, Allah menjelaskan siapa saja wanita yang boleh menjadi pasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka. Wahai Nabi, aku halalkan kepadamu istri-istrimu allati ataita ujurahun, yang telah kau berikan maharnya. Istri dinikahi pakai mahar. Wa ma malakat yaminuk, dan budak perempuan yang kau miliki, mimma afa Allahu alaika, yang Allah berikan untukmu. Sehingga jenis pasangan yang pertama untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri yang diberi mahar. Yang kedua, budak perempuan. Wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka. Sepupu-sepupumu yang hijrah bersamamu melalui pernikahan. Jadi pasangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepupunya melalui pernikahan. Wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin nabi, dan wanita mukminah yang menghibahkan dirinya untuk Nabi. Wanita mukminah yang menghibahkan dirinya untuk Nabi. In aradan nabiyyu ayyastankihaha, apabila Nabi menghendaki untuk menikahinya, khalisatan laka, khusus bagimu, min dunil mu'minin, dan tidak berlaku bagi orang mukmin yang lain. Sehingga di sini pasangan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga. Ada tiga cara. Satu, melalui akad nikah, dan di situ harus ada mahar. Yang kedua, wanita yang menjadi budak. Wanita yang menjadi budak. Dan ini tanpa akad nikah. Budak itu tanpa akad, ya. Dan tentu saja tidak ada mahar. Yang ketiga, wanita yang menghibahkan dirinya. Wanita yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini akad hibah dan tanpa mahar. Sehingga wanita itu halal bagi beliau tanpa akad nikah, tapi sifatnya akad hibah. Baik aku terima dan tidak ada mahar. Karena hibah berarti tidak perlu ada wali. Karena hibah tidak perlu ada wali. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua, ini berlaku bagi semua umat manusia. Berlaku bagi semua mukmin.
Sedangkan yang ketiga ini berlaku khusus untuk Nabi. Berlaku khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu di antara hukum khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah tegaskan di Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 50. Maka selain Nabi tidak boleh menerima hibah siapapun dia, karena hibah seperti ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi tidak boleh menerima hibah diri wanita, karena ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini. Hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu ra'a ala Abdurrahman bin Auf. Beliau pernah melihat ada bekas tanda merah atau sufrah, ada bekas sufrah di Abdurrahman bin Auf. Sufrah ini parfumnya wanita. Qala ma hadha? Lalu aku tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadha?" Qala, jawab Abdurrahman bin Auf, "Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dahabin." Aku menikahi seorang wanita dengan mahar nawatin min dahab, emas sebesar biji kurma. Tahu biji kurma ya? Nah, emas seukuran itu. Qala barakallahu lak, mendoakan barakallahu lak aulim walau bisyatin. Lakukan walimah walaupun dengan seekor kambing. Sehingga di sini Abdurrahman bin Auf memberikan mahar berupa emas seukuran biji kurma. Nah, yang 500 dirham itu apa, Pak? Ini disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Karena hadisnya tidak diriwayatkan oleh Bukhari, maka tidak dicantumkan dalam Lu'lu' wal Marjan. Dari Abu Salamah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, kam kana sadaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam azwajahu kepada istri-istri beliau? Qalat, kata Aisyah, kana sadaquhu itsnatai asyra uqiyatan wa nasyan. Maharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 12 uqiyah dan 1 nash. Mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tadi? 12 uqiyah dan 1 nash. Ini uang masa silam ya. 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Berarti kalau kali 12 berapa? Kali 12, 40 kali 12 480 ya, 480 dirham. Nah, Aisyah menjelaskan, kata beliau, hal tadri man nasyu, tahukah kamu berapa itu 1 nash? Nisful uqiyah. Nash itu setengah uqiyah. 1 nash sama dengan setengah uqiyah. Berarti sama dengan 20 dirham. Maka 480 plus 20, 500 dirham. Jadi 500 dirham itu dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW maharnya 12 uqiyah dan 1 nash. Wallahu alam. Itu kalau diuangkan berapa, Pak? 500 dirham, kalau Bapak mau hitung ya, 500 dirham kali
2,975 gram perak. Berapa itu? Ya, kurang lebih 10 juta. Ya, kurang lebih 10 juta. Baik, cukup insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.